Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Farah Fitriani dari Pendidikan Fisika Untirta 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 10 tentang hakikat fisika dan metode ilmiah. Penasaran kan apa aja nanti akan saya bahas? Tonton terus videonya sampai akhir ya. Pada kali ini, saya akan membahas tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu dong fisika itu apa. Nah, apa sih fisika itu? Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang membahas kejadian fisis dalam lingkup ruang dan waktu. Tak jarang ilmuwan menyebutkan bahwa fisika merupakan ilmu dasar setelah matematika. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu hakikat fisika. Hakikat fisika yang pertama yaitu fisika sebagai produk atau body knowledge. Maksudnya ialah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Hakikat fisika yang kedua yaitu fisika sebagai proses atau a way of investigating, yaitu memberikan gambaran mengenai bagaimana ilmuwan bekerja dalam kegiatan ilmiah, atau cara ilmuwan melakukan penelitian sampai menemukan suatu fakta. Hakikat fisika yang ketiga yaitu fisika sebagai sikap, atau a way of thinking, yaitu melalui pemikiran, seseorang mampu bersikap dan bertindak sehingga bisa melakukan kegiatan ilmiah. Nah, dalam melakukan suatu kegiatan ilmiah, diperlukan sikap objektif, percaya diri, jujur, dan terbuka. Kita masuk ke metode ilmiah. Metode ilmiah adalah sekumpulan teknik untuk menyelidiki fenomena, memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan mengintegrasikan pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan dikatakan ilmiah jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, objektif. Maksudnya ialah sesuai dengan objeknya yang dapat dibuktikan dengan pengamatan, tidak didasarkan atas persepsi atau orang lain. Yang kedua, yaitu metodik. Maksudnya ialah diperoleh dengan cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Yang ketiga, sistematik, yaitu tersusun dalam sistem yang saling berkaitan dengan pengetahuan lain sehingga dapat menjelaskan secara menyeluruh. Yang keempat, berlaku umum, yaitu untuk semua orang dan dapat dibuktikan oleh siapapun dan dengan langkah-langkah yang sama. Unsur-unsur metode ilmiah. Yang pertama ada karakteristik, yang kedua ada hipotesis, yang ketiga prediksi, yang keempat eksperimen, dan yang kelima evaluasi dan pengulangan. Nah, dalam metode ilmiah ada kriteria dan karakteristiknya. Kriteria dari metode ilmiah yaitu yang pertama berdasarkan fakta, yang kedua bebas dari prasangka, yang ketiga menggunakan prinsip analisis, yang keempat perumusan masalah dengan menyusun hipotesis, yang kelima menggunakan ukuran objektif, yang keenam menggunakan teknik kuantitatif dan atau kualitatif. Nah, karakteristiknya sendiri yang pertama bersifat kritis dan analis, kedua logis, ketiga objektif, empat empiris, dan yang kelima konseptual. Nah, langkah-langkah metode ilmiah. Langkah pertamanya yaitu observasi awal, yang kedua mengidentifikasi masalah, yang ketiga merumuskan atau menyatakan hipotesis, yang keempat melakukan eksperimen, dan yang terakhir menyimpulkan hasil eksperimen tersebut. Kita masuk
ke subbab yang terakhir ya teman-teman, yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Usaha atau tindakan pencegahan kecelakaan di laboratorium yang paling baik adalah bersikap dan bertindak hati-hati, bekerja dengan teliti dan tidak ceroboh, serta mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku. Nah, di sini terdapat tata tertib yang umum ada di laboratorium. Yang pertama, membaca petunjuk praktikum. Yang kedua, menggunakan peralatan kerja. Peralatan kerja yang digunakannya ini seperti jas lab, sepatu tertutup, sarung tangan, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, yang ketiga, bagi wanita berambut panjang, rambut diikat. Yang keempat, dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Yang kelima, menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Dan yang terakhir atau yang keenam, membiasakan cuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama setelah praktikum. Itu dia tadi penjelasannya. Gimana menurut teman-teman? Nah, semoga bermanfaat ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa di like videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.